Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hati meyakini bahwa kenikmatan yang kita dapatkan itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anggota tubuh kita mewujudkan di dalam amal-amal soleh. Itulah bentuk-bentuk syukur kita atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, sampai kepada kita semua yang insyaallah istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita meyakini bahwa dunia yang kita tempati ini bersifat fana. Ia tidak kekal. Termasuk umur kita juga berbatas. 60 sampai 70 tahun, mungkin ada yang 80 tahun. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk mengajarkan dan memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita umur yang berbatas itu, bagaimana kita berada di tempat yang tidak fana ini bisa selamat hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu apa kunci selamat dunia dan akhirat itu? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita bersikap terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita bersikap baik terhadap diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita bersikap baik terhadap sesamanya. 3 hal inilah yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau hendak berangkat ke Yaman untuk menjadi seorang qadhi. Rasulullah SAW berwasiat 3 hal, sebagaimana di dalam riwayat At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dari hadis ini ada 3 hal yang diwasiatkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, dan 3 hal inilah yang bisa menyelamatkan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama nasihat Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dalam situasi apapun, menjadi apapun, kita harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kamu sekalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa.
Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Abu Hayyan di dalam kitabnya Al-Bahrul Mufid fit Tafsir, beliau mengatakan takwa itu apa? Ijma'ul khairi min imtithalil awamiri wastinabu nawahi. Takwa itu himpunan kebaikan. Jadi himpunan kebaikan, bentuknya sangat banyak sekali, yang berupa pelaksanaan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Perintah Allah kita laksanakan dengan sebenar-benarnya. Larangan Allah kita tinggalkan dengan sesungguh-sungguhnya. Itulah takwa. Tentu tidak hanya perkara yang wajib, perkara-perkara sunnah yang itu punya nilai kebaikan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Itu juga mengarahkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat takwa inilah sebagai satu bentuk kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan harta, bukan jabatan, tapi ketakwaan inilah. Inna akramakum indallahi atqakum. Predikat takwa inilah yang menjadikan Allah cinta kepadanya. Disebutkan dalam surat Taubah ayat 9, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik, bersikap terbaik dengan Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seringkali khatib menyatakan, mari kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangannya. Kemudian yang kedua, nasihat Rasulullah SAW berkaitan dengan agar kita selamat di dunia dan akhirat adalah apa? Bersikap baik terhadap diri sendiri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan. Tamkhuha, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika kita sadar bahwa yang kita lakukan itu satu hal yang buruk, sesuatu hal yang melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita jerit kepada Allah, diikuti dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka taubat kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud ayat 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik atau hasanah itu menghapus perbuatan buruk. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena bagaimanapun, sadar atau tidak sadar, kita semua pernah melakukan kesalahan. Kata Nabi, kullukum khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabin. Setiap kamu pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, baik berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan hakku adami, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabin. Mereka kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taubat yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Rasulullah SAW mengatakan, at-taibu minad danbi kaman la danbalah. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa, hakikatnya adalah dia tidak memiliki dosa tersebut. Jadi dengan diri sendiri harus bersikap yang terbaik. Bagaimana kita berusaha melahirkan kebaikan-kebaikan, melahirkan amal-amal soleh di setiap waktu kita
di setiap kesempatan kita, agar keburukan yang pernah kita lakukan itu bisa terhapuskan dengan kebaikan-kebaikan kita. Kemudian nasihat Nabi yang ketiga, yang itu bisa menyelamatkan kita semua dari dunia dan akhirat ini apa? Berbuat yang terbaik dengan sesama, berakhlakul karimah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Akhlak ini berkaitan dengan kondisi jiwa, halun nafsi, keadaan jiwa. Ketika jiwa itu baik, maka yang lahir, yang mewujud di dalam perilaku kita, yang mewujud dalam perkataan kita pasti baik. Maka tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, itu perkara yang pokok jika kita ingin apa yang lahir dalam diri kita, baik dalam perkataan maupun ucapan kita menjadi baik. Maka jamaah rahimakumullah, dengan akhlak yang baik ini akan mendatangkan kecintaan kepada manusia. Orang akan senang. Kenapa? Karena perilaku kita baik. Kita memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Kita menginspirasi orang lain untuk melahirkan kebaikan-kebaikan. Maka jamaah, nasihat Rasulullah SAW ini menggabungkan dua hal, takwa kepada Allah dan akhlak. Takwa kepada Allah mendatangkan cinta Allah, dan akhlak yang baik mendatangkan kecintaan manusia. Sampai-sampai jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ketakwaan dan akhlak yang baik. Bagaimana satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, petunjuk, wat tuqa dan ketakwaan, wal afafa dan sifat ifah, wal ghina dan berkecukupan. Ini berkaitan dengan akhlak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aksaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan yang menjadi sebab masuk surga itu adalah takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'idna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.